Kita kan berat. malam ini kita mau ngobrolin tentang serba-serbi Prapaskah. Wah. Mulai tanggal 17 Februari kemarin kan kita sudah memasuki masa Prapaskah. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan seputar Prapaskah, mumpung ada dua blog di sini ya, Frater Hofer dengan Suster Francisca dan dua pengacau di sini, saya dengan Bruder Teguh. itu misi saya. Jadi setting. Right. Teman-teman mungkin mau bertanya tentang Prapaskah itu apa, terus kenapa harus begini, kenapa begitu, silakan tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian ketahui tentang Prapaskah, all about Prapaskah. Nah, mungkin untuk apa ya, semakin membuka wawasan kita juga tentunya, karena kan memang kita terus belajar ya. Nah, kita ke duo teolog kita ini. Tanya tentang Prapaskah itu apa, kenapa harus begini, kenapa begitu? Itu. Suaranya masuk ya? Gak tahu itu. Maaf. Aku pengen ngerti rupa aku neng live koyo ngopo. Aku isin. Kita ganteng ora, Der? Kita ganteng ra? Tapi harus baca muni suaranya aku tak pateni kaya isin lah. Oh iya. Antonius Teguh Nugroho bergabung. Iya. Melambai. Berusaha membantu sebisa kita sebagai seorang teolog muda. Betul. Kalau memang kita bisa menjawab ya menjawab. Kalau nggak bisa ya jadi PR. Iya. Mohon maaf. Nanti kita buat live yang berikutnya. Kita harus belajar rendah hati untuk menyadari kita tidak tahu. Masih ada gunung di balik gunung. Masih ada langit di atas langit. That's right. Siap, Kakak. There is sky upon sky. Ini ada yang tanya nih. Itu nafsu bener nggak ya? Monggo. Frater Hofer mungkin bener nggak sih kalau puasa itu nahan nafsu? Nafsu kan banyak nih. Nafsu makan, nafsu marah, nafsu yang lain-lain. Silakan, Frater Hofer, Suster Francisca. Cakep, pertanyaannya sungguh luar biasa. Terima kasih kepada Vian Randang ya, teman kita Vian Randang. Saya akan mencoba menjawab ya. Benar nggak sih sebenarnya puasa itu nahan nafsu? Kita harus mengerti dulu nafsu yang seperti apa sebenarnya yang kita pikirkan. Kalau seandainya itu nafsu-nafsu yang negatif misalnya gitu ya. Misalnya lah taruhlah yang kita berpikir kotor atau mungkin hal-hal lain yang berbau negatif, itu juga bisa menjadi salah satu tantangan bagi kita untuk menahan diri, untuk tidak lagi berpikir kotor, seperti itu misalnya ya. Nafsu yang lain juga, kalau misalnya bisa dikatakan kalau dalam bahasa rohaninya itu nafsu duniawi ya. Misalnya nih kita hobi makan, suka sekali makan, atau hobi main game, atau hobi jalan-jalan, hobi belanja gitu, hangout bareng teman-teman, itu termasuk dalam nafsu-nafsu duniawi yang pada akhirnya membuat kita itu bahagia secara physically. Secara fisik itu kita merasa bahagia. Nah, nafsu itu, kira-kira seperti itu gambaran nafsu ya, kalau nafsunya duniawi. Nah, kita selama masa Prapaskah ini memang diminta untuk menahan diri akan nafsu-nafsu yang duniawi itu. Memang itu secara manusiawi itu sangat membahagiakan. Jujur aja senang. Wah, apalagi kalau nggak corona ini, kita mungkin senang jalan-jalan ya, bisa ketemu teman-teman gitu, bisa ketemu Suster Siska. Tetapi karena masa Prapaskah ini saya berusaha untuk menahan hal-hal yang mungkin membuat saya tuh terlalu bahagia, terlalu mencintai hal-hal duniawi dengan memperbanyak hal rohani seperti berdoa atau berderma, menahan diri untuk tidak makan, atau dalam bahasa religius yang dikenal dengan askese. Saya mengurangi makan lah. Untuk misalnya secara rohani saya ingin belajar merasakan bagaimana sih saudara-saudara saya yang miskin itu nggak makan pagi, nggak makan siang. Nah, memang itu seperti menahan nafsu, dalam arti nafsu-nafsu duniawi yang sering menggoda kita untuk semakin menjauh dari Allah, gitu ya. Itu kira-kira begitu, Suster. Nanti kalau banyak bicara nanti Suster nggak bisa ngomong. Jawaban yang super sekali. Suster Francisca mau menambahkan? Monggo, Suster Francisca.
Ya, menambahkan sedikit ya dari Frater Hofer. Pada dasarnya puasa dan pantang ini kita diajak untuk lebih mempersatukan diri kita dengan Tuhan Yesus sendiri. Jadi di sini kita diajak untuk bertobat dari tindakan-tindakan kita yang tidak berkenan di hati Tuhan gitu. Nah, kita menyatukan diri kita dengan pengorbanan Yesus sendiri yang telah menyelamatkan kita menderita dan wafat di kayu salib. Itu sih suster ya, tindakan konkretnya ya dengan mengendalikan nafsu-nafsu kita itu yang sudah disebutkan oleh Frater Hofer. Nah, ini selama masa pantang dan puasa itu juga biasa disebut dengan latihan rohani, retret agung seperti itu. Itu Brother Teguh mau nambah. Ya, Brother Teguh mungkin mau menambahkan. Cukup. Dua orang teolog sudah cukup menjawab dengan jelas. Nanti malah kacau kalau ditambah orang seni, malah kacau. Oke, baiklah. Nah, terus ini ada pertanyaan lanjutannya ini, teman-teman. Dari mana ini? Sebentar. Primanings. Ya, bukan, dari Anton Dianto. Kira-kira setelah menahan diri, apa yang perlu diusahakan? Mumpung masa prapaskah nih. Jadi kan tadi menahan dari nafsu makan, nafsu main game, nafsu jalan-jalan. Terus yang untuk diusahakan selanjutnya terus apa? Ataukah hanya sekedar menahan saja? Silahkan kakak Bruder nih, jatah berada kakak Bruder. Oh, saya? Kakak Bruder, silakan kakak. Kalau menurut saya ya, itu tadi secara rohani kita sudah menahan diri. Baik secara rohani maupun secara jasmani kita sudah menahan melalui makanan, kemudian melalui hasrat, keinginan. Terus selanjutnya yang harus dilakukan apa? Ya kita melakukan substitusi ya, melakukan tindakan yang lain, misalnya dengan hal-hal yang mendekatkan iman kita kepada Tuhan, memperkuat iman kita, misalnya dengan membaca sabda, kemudian sering mendengarkan renungan-renungan, kemudian kan ada panduan APP itu ya, kalau ada panduan APP, ikuti ibadat APP, renungan APP. Kalau yang di Keuskupan Agung Semarang kan sekarang bukan panduan APP tetapi bahkan renungan harian ya, suster ya. Renungan harian itu bukunya kan diberikan. Jadi ya itu kita harus mencari kegiatan substitusi pengganti untuk tindakan-tindakan yang tadi kita pantangi, kita puasakan, begitu. That's all menurut saya. Maka mungkin itu yang membedakan dengan diet ya. Kalau diet itu kan hanya sekedar mengurangi makan gitu. Hanya untuk tujuannya berbeda gitu. Tetapi bahwa di masa prapaskah ini lalu dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendekatkan dengan Allah. Mungkin begitu ya, Kakak Hofer dan Kakak Francisca? Iya. Iya, suster. Saya menambahkan itu pertanyaan baik dari Mas ini ya, Mas Agustinus Anton Widianto tadi kalau nggak salah. Seperti yang sudah dikatakan Bruder, mencari tindakan lain. Jadi apa sih yang perlu kita mungkin bisa usahakan mumpung masa prapaskah nih katanya. Jadi seperti yang tadi dikatakan Bruder itu Mas, bisa kita mencari tindakan yang lain. Jadi misalnya nih Mas Agus itu hobi jajan ya, kita menahan diri untuk tidak jajan, istilahnya lah berpantang. Lalu bagaimana habis itu bisa kita alokasikan? Misalnya kita mau jajan bakso nih ya, bakso itu enak sekali Bung, apalagi kalau pedas, harganya 17.000 misalnya begitu. Tapi gara-gara ini masih masa prapaskah, saya mau pantang nih. 17.000 itu bisa saya sumbangkan untuk saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu. Rata-rata di setiap uskupan dan gereja itu ada APP.
aksi puasa pembangunan dan juga biasa bisa berbentuk finansial. Jadi kita bisa sumbangkan nih selama masa prapaskah ini, misalnya kita doyan bakso, biasa kita seminggu sekali makan bakso gitu ya, 17.000 kali 6 minggu, 17 kali 6 misalnya gitu ya, berarti sekitar berapa, 17 kali 6 itu 92.000. Jadi kita bisa menyumbang ke saudara-saudara kita yang miskin itu 92.000. Kecil, nggak kecil, menurut saya itu sangat besar dan luar biasa. Karena ada maknanya di situ ya, yang membuat besar itu maknanya. Maknanya itu luar biasa karena kita udah menahan diri hasrat tidak makan bakso sejenak gitu, karena demi mengerti bagaimana sih mungkin teman-teman yang miskin itu merasakan nggak pernah makan bakso seperti. Jadi kita bisa melakukan tindakan-tindakan karitatif seperti itu tambahannya. Pertanyaan lanjutannya itu, baksonya sama es jeruk apa enggak? Atau bakso aja? Saya yang pedes ya. Tambah pangsit enggak tuh? Tambah kerupuk. Oh, pangsit. Pangsit. Sir Francisca mungkin ada tambahan? Mangkok. Ya, di samping itu dengan menjalankan masa tobat dan pantang dan puasa ini, kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan dengan mendoakan orang-orang yang kita kasihi, juga mereka yang ya lebih banyak berdoa, juga lebih banyak membaca kitab suci. Karena dengan ini tadi kalau Frater Hofer mengalokasikan yang kita miliki itu dana, nah kita mengalokasikan waktu, misalnya waktu biasanya banyak untuk kegiatan lain, tapi ini apalagi ini masa pandemi, kita lebih banyak di rumah, lalu bisa lebih banyak mendoakan sesama kita, juga membaca kitab suci gitu. Mungkin tadi contohnya kalau nafsu main game itu ya. Yeah. Nafsu main game, nonton drama Korea gitu, lalu dialihkan ke situ mungkin. Iya, bisa betul. jadi gitu. Angya Main game bisa seo. 2 jam sehari. Caranya Nah, ini ada pertanyaan lagi nih yang ada pertanyaan yang menarik lagi dari Primanings. Kalau mau puasa kan makan sekali kenyang, makan kenyang sekali kan aturannya. Berarti boleh ngemil nih, gitu. Dari Primanings. Kalau puasa kan makan kenyang sekali, berarti boleh ngemil atau enggak? Makan sekali kenyang, suster, bukan kenyang Ya, sekali. makan sekali kenyang. Oh iya, ya, Kenyang kembali. sekali. Saya Itu suster. Ketahuan kamu ya. gimana tuh? Boleh ngemil enggak? Kan enggak kenyang kan? Jam 10 makan nasi goreng, jam 2 makan bakwan, gitu kan enggak kenyang. Itu gimana tuh? Nah, siapa Bruder Teguh? Ini cocok Bruder Teguh kayaknya ini. Oh, Bruder Teguh ya. Saya juga setuju. Oh, oke. Setuju. Gimana, Der? Oke. 2021 Prapaskah ini aturannya beda loh ya dari Prapaskah sebelumnya. Jadi kalau dulu dikatakan hari Rabu Abu dan Jumat Agung itu makan sekali, makan yang kenyang satu kali ya. Kalau sekarang cuma makan satu kali saja, jadi kenyangnya dihilangi. Karena kenyang itu kan relatif ya, orang misalnya Frater Hofer atau Suster Palapa sama Suster Vianney kan beda ukuran kenyangnya. Kayak Christine maksud saya. Karena di sini disebutkan, saya baca saja, saya nggak ini, saya punya dasar loh ya. Akan saya baca loh ya, jangan kaget loh ya. Dari websitenya Keuskupan Agung Semarang. Saya bacakan begini. Yang dimaksud dengan berpuasa adalah makan hanya sekali saja dalam sehari pada hari Rabu Abu dan hari Jumat Sengsara dan wafat Tuhan. Nah itu. Di situ tidak disebutkan ngemil boleh atau tidak begitu. Kembali ke hati ya. Ngemil ya boleh tapi ya misalnya kelanting, opo marning gitu. Nah,
ngemil donat, apa ngemil pizza, apa ngemil burger ya aku jenenge lah ngemil. Gari niat poso apa ora kamunya itu. Aduh. Saya niat. Iya. Saya niat. Dan mungkin bisa saya tambahkan ya. Iya. Mungkin pertanyaan Primaning ini bisa kita jernihkan dulu. Begini saudara-saudari, di setiap keuskupan itu punya kebijakan yang mungkin masing-masing berbeda. Kalau di Uskupan Agung Semarang kan tadi dikatakan Bruder Teguh itu makan cuma sekali puasanya, Rabu Abu dan di Jumat Agung. Kebetulan di Uskupan Agung Palembang kita itu memang seperti yang dituliskan Primaning itu, makan kenyang sekali di hari Rabu Abu dan juga di Jumat Agung. Dan setiap Jumat di masa Prapaskah itu kita pantang. Nah, kalau seandainya dikatakan bahwa di situ kita puasa dan makan kenyang sekali, berarti kita masih boleh ngemil atau enggak? Menurut saya, kalau kita misalnya, kita urutannya begini ya, nggak kenyang, gitu ya. Nggak kenyang. Terus di sela-sela nggak kenyang itu kita curi-curi makan makanan kecil gitu ya, kan? Itu sama aja sebenarnya mengenyangkan perut secara perlahan. Iya, dicicil kan? Jadi dicicil sebenarnya gitu ya. Nah, menurut saya kita termasuk orang Kristen itu, yang Katolik itu termasuk puasanya tuh lumayan lumayan diringankan. Jadi menurut saya kalau memang kita disuruh puasa makan kenyang sekali dan misalnya 2 kali itu nggak kenyang, coba deh kita belajar bertahan untuk merasakan hal itu. Nggak ngemil dulu lah, biar yang nggak kenyang ini benar-benar nggak kenyang gitu kan. Jadi jangan kita sarapan pagi ini misalnya saya nggak kenyang nih, jadi nanti jam 10 ngemil, jam 11 ngemil, endingnya kan kenyang. Nanti jam 12 makan lagi dia kenyang. Nah mungkin lebih bagus dikurangi, Saudari Primaning. Jadi kita benar-benar bisa betul-betul merasakan puasa itu bagaimana sih. Toh cuma 2 kali puasanya. Kalau misalnya di Uskupan Agung Palembang loh, hari Rabu Abu dan Jumat Agung, kan jarang-jarang nih dalam kehidupan kita bisa puasa begini. Justru itu kesempatan rohani yang baik bagi kita untuk benar-benar merasakan, begini tuh rasanya lapar itu. Jadi kira-kira dulu Yesus mungkin begitulah ya kalau puasa gitu lapar. Jadi ada hal-hal rohani yang bisa kita bangun dan kita bisa paralisasikan dengan mungkin yang terjadi pada Yesus dalam cerita-cerita kitab suci. Itu yang bisa saya tambahkan. Itu ada perbedaan dari setiap uskupan begitu. Saya jadi ingat ketika ngomongin Yesus, saya ingat salah satu kata-kata Yesus yang tentang bagaimana mungkin sahabat bisa berpuasa ketika ada mempelai gitu kan. Tapi dia akan berpuasa ketika mempelai itu tidak ada bersama dia gitu kan. Saya lupa detailnya bagaimana. Lalu saya lalu menganalogikan bahwa itu adalah yaitu situasi kehilangan orang yang sangat dicintai, orang yang sangat dekat di hati. Lalu biasanya kan kalau kita misalnya kehilangan orang tua, kehilangan sahabat, meninggal begitu, lalu kan kita nggak doyan makan, nggak doyan melakukan hal-hal yang selama ini menyenangkan gitu kan, sebagai bentuk kehilangan itu tadi. Mungkin lalu makin banyak itu pertanyaannya, kan boleh ngemil begitu, tetapi harus disposisi batin. Kehilangan itu tadi, kehilangan Yesus, kehilangan mempelai, kehilangan sosok yang sungguh-sungguh dekat. Lalu sebagai bentuk kehilangan itu aku berpuasa. Mungkin itu bisa ya. Iya. Francisca mungkin tadi mau mulai dia. Francisca mungkin mau menambahkan. Iya begitu Suster tadi. Ini tadi dibantu jawab nih sama Anton Widianto. Makan 1 kali itu berarti ngemilnya saat makan yang sekali tadi. Supaya ngemilnya cukup sekali. Ya. Kalian pengen tahu nggak siapa Anton Widianto itu? Siapa? Der? Oh, kayaknya relasinya Bruder ini. Bruder FIC mungkin. Itu Bruder FIC. Siapa? Hah? Ya. Enggak jelas. Bruder FIC. FIC brother. FIC kan benar. Selamat malam Bruder Anton ya. Di FIC itu banyak Anton kok. Anton. Gak apa-apa. Nggak usah takut. Nggak usah takut, santai saja. Kami juga nggak takut, Bro. Yang takut siapa? Kalian tahu nggak tadi saya tutup kamera tadi
ngapain? Kenapa? Saya tuh Ngapain, mindahin screen yang ada di sana, mindahin screen yang tadi semindi di sana, nggak nyaman pemandangan. Kami nggak sadar kok. Kami nggak sadar kok. Oh iya dah. Kan tadi saya tutup pakai tisu begini kan. Halo, ya ampun. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Frater Walter BHK. Itu? Di komunitas kami ada anggota yang termasuk dalam usia bukan wajib pantang dan puasa, berarti di atas 60 tahun ya. Lalu bagaimana rasa kebersamaan sekomunitas bisa dibangun dalam situasi ini? Jadi mungkin yang lain masih usia puasa dan pantang, tapi ada satu frater yang di atas 60. Lalu bagaimana kira-kira untuk bisa membangun rasa kebersamaan dalam pantang dan puasa ini? Nah, ini cocok untuk Sister Francisca yang di rumahnya banyak orang tua itu. Iya, sangat cocok itu. Gimana? Justru di sini novis postulan muda-muda semua. dulu waktu kuliah itu Sister Francisca tinggalnya sama orang-orang tua juga soalnya. Mungkin beliau cocok. Bisa dicarikan. Monggo, Sister. Sebagai rasa kebersamaan ya tetap kita kan sudah tahu aturannya. Kalau ada yang umur usia 60 tahun ke atas tidak wajib puasa karena mengingat kesehatan, ya kita yang muda-muda memahami ya tetap makan bersama. Kadang pun suster yang sudah sepuh itu kalau merasa fisiknya sedang sehat dan kuat, dia juga ikut. Jadi ketika misalnya kan nggak sama sekali makan gitu ya, nggak sama sekali puasa gitu maksudnya, nggak sama sekali puasa. Jadi misalnya pagi makan nasi gitu, tapi siangnya nanti ubi, terus malamnya pisang rebus gitu kan. Nah itu kan tetap diisi. Nah, kalaupun bukan yang usia sepuh, yang kami muda yang kurang sehat pun ya bisa mengatakan gitu. Jadi jangan sampai malah jadi sakit gitu. Nah kita semua kan sudah memahami lah. Jadi tetap makan bersama, kita juga mengerti gitu. Gitu mungkin ada tambahan Frater. Mungkin nyambung dulu Sister. Nyambung ini pertanyaan tadi dari Agus War, mungkin nyambung tadi dengan yang dikatakan Sister Francisca. Ini kan dia tanya, adakah instruksi cara menjalankan puasa bagi orang yang memiliki riwayat penyakit MAH? Tapi mungkin juga untuk penyakit-penyakit lain ya. Tadi kan Sister Francisca sempat ngomong, ada sister kami yang walau muda tetapi kesehatannya bermasalah. Ya itu, lalu mungkin bisa dialihkan gitu ya Sister ya? Bukan puasa dalam hal. Dia lebih membangun sikap tobat yang dengan pantang dan puasa ya mengendalikan ya tadi sudah disebutkan Frater Hofer juga pikiran-pikiran yang buruk, lalu misalnya cepat marah gitu ya, atau mengendalikan mengendalikan sikap-sikap kita itu. Itu mungkin. Dan justru itu yang lebih berat ya. Iya. Oh betul. Betul. Wah, Frater tadi kelihatannya mau nambahin sesuatu. Iya. Bruder mau nambahin. Dia tadi udah mau angkat bareng. Kakak Bruder silahkan. Oke. Persis sih sama yang dikatakan Suster Christine tadi ya. Jadi ini ngerti nggak kalian? Christine siapa? Christine Saha atau siapa lali meneh palapa ya? Christina. Jadi lali aku. Aku sing ngerti palapane Christina sapa ya? Mbok lali. Francisca. Suster Frans ya. Bruder, kita sudah 1 tahun bersama dalam satu grup. Sedih. Ya. Bahkan pernah WA-an juga kok lali. Ya gitu. Postingannya akunnya Paus Fransiskus itu loh ya. Nggak ada puasa tahun 2021 itu yang menyinggung masalah makan itu ya.
Karena Ya, pengendalian betul. diri itu yang penting, yang keluar dari dalam tubuh, dari dalam hati, dari dalam mulut, dari dalam pikiran. That's the most important thing for us, especially Catholic. Ya, camkan itu ya. Terus Iya, lagi iya, betul. begini, saya berkesannya cara berpuasa orang Katolik itu kita di bulan puasa bareng, tetapi puasanya kita banyak pribadi. Coba kalian cermati di biara. Misalnya tadi disebutkan ada yang karena lansia tidak puasa atau makannya harus 3 kali dan sebagainya. Bukan orang yang makan yang disalahkan, tetapi kita yang harus bisa mengendalikan diri begitu. Jadi Anda jangan sweeping Bude lansia di Kamu, lifter. Iya, Anda ya. Bukan ya, budalanya yang di sweeping. Piye toh kok makan puasa makan. Saya ini loh puasa, kamu harus menghormati saya yang puasa. Bukan seperti itu, tetapi saya loh puasa ya saya yang harus bisa mengendalikan. Mau melihat orang makan, mau melihat orang mabuk, mau melihat orang ngapain, tapi saya stay firm begitu loh ya, tetap teguh dengan kemauan saya untuk berpuasa begitu loh ya. Itu bagus oke, menurut saya. super, Silakan ditambahkan, Frater Hofer. super Masih sekali. seperti yang dikatakan kitab suci, apa yang dikatakan Guru Teguh itu ya. Jangan kan kalau kitab suci itu kan mengatakan bahwa ketika engkau berpuasa janganlah muram mukamu, Betul. janganlah apalagi pokoknya itu. Minyak Nah, hilang. seperti yang dikatakan Guru Teguh, kalau memang kita berpuasa ya udah gitu nikmati. Contoh saja di komunitas kami itu kan juga sebenarnya ada orang tua. Jadi kita yang muda-muda masuk dalam lapisan yang puasa itu kita semua hadir di meja makan. Atau ada yang nggak makan, ada yang makan, itu semua hadir di meja makan. Kita udah biasa, maksud dalam arti memang sebagian saya itu puasa, tapi saya tetap menampilkan diri sebagai orang yang bahagia. Kalau memang saya dari dulu orangnya bahagia, kita tetap bahagia. Misalnya yang tua tiba-tiba pengen makan es krim gitu, no problem, it's no problem for me. Aduh, jadi lebay kan. Tapi dalam arti tertentu, kita pada akhirnya bisa, seperti yang dikatakan Bro Teguh, kita harus sadar akan diri kita masing-masing, bahwa kita yang bisa mengukur dan kita yang tahu apa sih makna puasa bagi kita. Pada akhirnya begitu. Nah, seperti yang dikatakan kitab suci, mungkin itu baik kita lakukan. Janganlah muram wajahmu, janganlah engkau seperti orang yang apa-apa gitu dikatakan kitab suci. Justru kita harus melakukan seperti layaknya misalnya Suster Viani pada umumnya, Frater Homer pada umumnya, Suster Sika pada umumnya. Gak perlu kita kalau pas puasa itu, aku sedang puasa, tolong jangan ganggu kami yang sedang puasa, yang gak puasa tolong pergi dari ruang makan ini, jangan membuat kami jadinya pengen makan gitu. Nah, tidak seperti itu, tapi drama begini. Jadi ya. drama. Tadi ada yang katakan itu bisa jadi drama Cina yang tadi kata Iya, yang randang itu. Nggak nonton drakor, nonton drama Cina. Ini bagaimana itu? Kira-kira begitu teman-teman muda. Oke. Dan tadi seperti yang dikatakan Bruder Tegur ya, bahwa paus kita itu kan malah justru mengajarkan kita untuk puasa kekhawatiran, puasa putus asa, dan itu yang lebih berat. Apalagi di masa-masa pandemi ini, itu yang justru lebih wow gitu, lebih kerja keras gitu kan. Iya. Suster Christine menambahkan, Suster Francisca. Oh lah ketularan. keluar bahasa gombongnya keluar. Melebihi virus corona. Iya, sudah besok cukup pakai name itu tag ya, pakai name tag. Kayaknya Bruder ini kebanyakan makanan instan ini. Gimana Suster Francisca? Ada yang mau ditambahkan? Ya cukup itu untuk itu. Dan mungkin nanggapin ini ada yang tanya pertanyaan lagi. Berikut. Iya. Iya, ada pertanyaan dari Naldo Berry. Saya mau tanya, apakah salah satu penyakit bisa menjadi alasan kita untuk tidak melakukan puasa? Apakah ada penyakit tertentu yang lalu menjadi ya kamu nggak puasa nggak apa-apa gitu? Apakah ada tertulis begitu? Tulis tidak ada. Nggak ada ya. Oh,
Atau kita panggil Kita harus Dokter lihat dulu Jody. Kenapa Dan? Tanyakan. Kita panggil Dokter Jody. Oh, tolong ya, tolong. Selamat pagi, sudah masuk loh. Udah ditutup nih. Dokter Jody, selamat bergabung. Siapa? Dokter Jody. Mungkin kita harus Mana? Tolong, tolong. Oh iya. lihat klasifikasinya mungkin suster ya. Malam dokter. Enggak. Malah dokternya minta maaf nih loh. Dokter enggak salah apa-apa kok. Yang salah kami. Terutama yang salah Suster Okta. Oh, minta maaf. Sudah. Kembali ke laptop. Iya. Gimana Brother Robert? Terima kasih Gimana perasaannya? dari Naldo Berry ya. Mungkin kita bisa melihat dulu klasifikasi penyakitnya. Memang tidak ada secara legalis mungkin ya ditulis dalam tuntunan surat pantang dan puasa bahwa penyakit ini nggak boleh puasa, penyakit ini nggak boleh puasa. Atau buktinya ada juga orang yang misalnya dia punya penyakit berat tapi dia berusaha untuk belajar puasa juga. Tapi ya kita bisa lihat, kita bisa mengukur diri kita sendirilah gitu. Jadi misalnya kalau memang kita punya penyakit mah kronis gitu yang kalau seandainya telat makan sekali aja bisa membawa kita ke rumah sakit gitu, menurut saya itu lebih bagus kita nggak usah puasa, tapi kita bisa menggantikannya dengan hal yang lain seperti yang tadi dikatakan Mas Francis itu kan, kita bisa puasa kecemasan atau puasa apa? Puasa perasaan juga mungkin bisa. Marah. Gitu ya. Perasaan apa? Mengumpat. Perasaan apa, Brother? Gitu. Jadi bisa mengukur diri sendiri, kita kuat puasanya tuh memang benar bisa nggak sih? Kalau memang kita sehat secara fisik gitu, kenapa kita nggak berani puasa kan ya, begitu kan ya? Kalau memang ada penyakit yang membuat kita tidak bisa berpuasa, ya apa boleh buat. Atau kita bisa mencari ganti yang lain. Dengan cara apa? Kita bisa berkonsultasi juga sebenarnya dengan biaran-biarawati lain, atau orang paroki sendiri. Misalnya kita udah bingung banget nih, apalah ya, saya mau puasa apalah ya, datanglah ke orang paroki atau biaran-biarawati yang lain, pasti mereka akan memberikan jalan yang baik, yang lurus, percayalah. Kalau nggak bisa datang langsung ke Bruder Teguh. Dia punya banyak cara untuk berpuasa. Kan Mario Teguh, Golden Way. Ini mumpung Dokter Jody ada, ini salah satu kita harus pergi Dokter Jody yang masuk. Jangan. Suster Bisa Vianney. berlima loh. Bapak tolong Nggak bisa. Kita udah Nggak close bisa. case udah Pak, jangan Pak. Mulai dia. Intermezzo. Tapi ya selamat malam Dokter Jody, terima kasih sudah bergabung. Makasih yang lain Suster Julita itu disapa dulu. Suster Oktaviani itu. Iya. Sudah, tadi Bruder belum masuk, kami udah nyapa. Sudah ya. Oh. Ya tadi Itu menambahkan Dokter Jody komen tuh. sakit itu. Nah ini loh, Dokter Jody menambahkan, setuju sekali, puasa mendekatkan diri pada Tuhan, jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Ya. Nah, mungkin juga bisa konsultasi dengan Dokter Jody mungkin ya. Dokter, saya tuh penyakitnya tambah hari tambah gemuk, itu kira-kira tantangnya apa gitu kan? Atau tambah hari tambah apa gitu. Nggak ada pikiran sih suster. Nggak ada pikiran atau nggak ada otak. Nah, mulai. Disuruh olahraga deh sama Dokter Jody, disuruh olahraga. Ini sudah. Suster Halo, Dewi, untuk berapa poin kalian? Dapat berapa poin kemarin? Aku 17. Poin itu nggak usah banyak-banyak. Yang banyak dapatnya terakhir Suster Julita. Oh. Dia belum tahu. Jadi teman-teman yang belum tahu, ketika bulan Desember itu kami para biarawati yang tergabung dalam Kortim Milenial Koptari berpartisipasi dalam kegiatan LG4C, lari goes for Christmas charity. Jadi bisa lari, bisa naik sepeda, bisa jalan. Yang paling juara Bruder Teguh itu paling banyak poinnya. Keren. Apa sih? Every day you running and walking gitu kan ya.
Yes, every day I'm walking around the yard in front of my office. Okay, it's good. It's good. Bagaimana kalau kita kembali ke tema Prapaskah? Sudah banyak cibiran-cibiran itu di komen itu. Soalnya nih, Frater Walter udah minta dokter supaya kasih obat sama yang live ini. Apakah kita sakit? Oh, itu. Atau yang sakit Frater Walter ini jangan-jangan. Apa kabar Frater Walter? Uput-uput in the morning. What is uput-uput? What is uput-uput? Kembali ke laptop. Okay. Dia tuh memang sering bahasanya aneh. Jadi kesimpulannya intinya itu bahwa tidak ada alasan halangan ya. Termasuk mungkin banyak teman juga yang mungkin bertanya kalau perempuan sedang menstruasi, mungkin teman-teman yang sedang dalam ekskomunikasi itu bagaimana, Frater? Karena ada tuh yang misalnya pernikahannya bermasalah, lalu dia diekskomunikasi oleh gereja, itu ada halangan juga untuk puasa dan pantang. Wah, ini sudah tahap pastoral gereja banget ya. Oke lah. Asik. Tapi kayaknya tadi ada soal menstruasi. Ada menstruasi tadi ya. Mungkin yang cewek-cewek bisa jawab duluan lah, para suster. Saya nggak tahu untuk gimana rasanya. Pertanyaannya, Frater, ada yang menstruasi di sini? Pak Bruder yang ngacung. Dan Sister Biani kan mengatakan gimana sih mereka menstruasi, apakah boleh puasa kan? Nah, itu mungkin bisa ditanggapi dulu sama Sister Viani sama Sister Francisca yang mungkin pernah mengalami hal itu, gimana? Boleh-boleh aja sih. Iya, sejauh ini iya. Kalau menstruasi tidak menjadi halangan kita untuk ikut pantang dan puasa ya, Suster. Jadi ya tetap kita bisa puasa dan pantang, nggak haram gitu. Tidak ada kata haram. Lalu yang ekskomunikasi mungkin malah menurut saya justru ini sebagai ungkapan tobat gitu ya. Kenapa dia diekskomunikasi, pasti ada sesuatu yang membuat dia terhalang karena dia melakukan suatu perbuatan yang mungkin dilarang oleh gereja, oleh Tuhan gitu ya, yang diatur dalam dokumen gereja atau aturan gereja gitu. Nah, dengan pantang dan puasa bagi orang yang diekskomunikasi itu sebagai wujud sikap tobatnya dengan mendekatkan diri gitu. Justru itu malah dianjurkan bagi yang ekskomunikasi gitu. Kalau yang bagi kaum Hawa ini yang sedang datang bulan gitu, misalnya ada ya yang perempuan ketika datang bulan itu merasa kesakitan ya, Suster. Lu kok ketawa? Iya. Itu aneh itu. Ganggu aja sih kakak satu ini. Ada yang merasa kesakitan sekali gitu. Ada kalau saya nggak termasuk, jadi saya tidak bisa merasakan gitu ya. Tapi ada yang sampai merasakan saya butuh istirahat gitu. Saya nggak bisa ini kerja karena sampai semaput gitu. Teman saya dulu SMP tuh sampai semaput bareng. Nah kalau sampai seperti itu ya mendingan tidak usah puasa dan pantang, paling hanya hari pertama dan kedua sih. Nah setelah itu dia bisa mungkin menggantikan, misalnya pas datang bulannya pas hari Rabu, nah dia bisa menggantikan di hari yang lain gitu. Itu sih kalau menurut yang ajaran gereja dasar biblis, mungkin Frater Hofer melengkapi sama Bruder Teguh. Silakan. Sudah pas itu, sudah sangat pas menurut saya. Memang teman sekelas yang sangat kompak. Sangat sih. Terharu aku sangat terharu gitu. Bruder Teguh mungkin mau menambahkan atau punya pengalaman ketika datang bulan enggak ya? Saya sudah menopause. Sudah menopause. Oh. Diterima aja, itu bagian dari diri.
Atau mau saya kasih filter? Nggak usah pakai filter, bikin gagal fokus nanti. Mungkin tadi yang kata Dokter Jody tentang pantang malas. Tadi kan dicontohkan pantang malas olahraga. Mungkin itu bisa menjadi askesanya tadi itu ya. Aku biasanya aku tuh males membantu orang lain, males baca kitab suci. Lalu itu bisa dilakukan justru ya. Iya. Iya. Terus, ya begitu suster. Bagus ini Semoga, kita diingatkan ya, untuk rajin olahraga. Terima kasih dokter. Ya ini kenapa jadinya Suster Okta malah konsultasi dengan Dokter Jody di sini. Tolong Suster Okta ya. Iya malah ngobrol. Tolong ya gunakan chat dengan bijaksana. Hanya untuk kepentingan. Hei, tolong. Sekarang mulai. Kita sudah tutup itu ya. Tolong ya. Oke. Silakan nih teman-teman yang mungkin mau. Bruder Teguh, nggak baper Bruder Teguh. Kenapa? Puasa nggak baper. Enggak itu susah ya. Aku malah puasa itu malah sehat. Aku sehat ya. Lahir batin. Terus mau kemana gitu obrolannya tuh, mau kemana gitu? Kemana gitu? Pasti nggak percaya ya. Pasti nggak percaya kalau saya sehat lahir batin ya. Saya sih bahagia. Ya, percayalah daripada gimana gitu kan nanti dia baper. Ayo tanya dong. Silakan teman-teman yang malah sampai baca. Silakan teman-teman mau yang mungkin masih punya pertanyaan-pertanyaan tentang Prapaskah, silakan komen di kolom komentar. Ini malah membahas jokes internal ini di sini ya. Gimana ini? Berarti tadi kan kegiatan yang disarankan itu lebih banyak kegiatan fisiknya, mungkin lebih kayak tadi ya, olahraga, melakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau yang kegiatan rohaninya tadi baca kitab suci, ikuti APP. Nah, di tempatnya para frater bruder suster gimana APP-nya? Di komunitas atau gimana? Kan biasanya ke lingkungan tuh. Iya. Enggak. Dari siapa? Suster dulu deh, suster dulu. Bruder Teguh enggak. dulu. Ya oke. Karena di sini komunitas pembinaan jadi sangat tertib. Kami ada pendalaman iman di komunitas setiap hari Rabu sore untuk ini pertemuan APP. Itu lalu bahan renungan dari keuskupan yang harian itu dibacakan pada saat makan malam. Jadi setiap hari yang kami makan sambil mendengarkan dalam suasana hening gitu. Jadi memang kami mengurangi rekreasi. Biasanya kalau Sabtu Minggu kami nonton TV. Nah, sekarang masa Prapaskah ini dipakai untuk refleksi, menulis refleksi untuk Sabtu. Nanti Seninnya ya karena di rumah pembinaan ya, jadi ini. Lalu untuk puasanya untuk puasanya setiap itu Rabu dan Jumat. Kemudian ya kalau setiap Jumat memang kan sudah menjadi anjuran dalam kitab hukum kanonik itu ya. Di sana itu dikatakan bahwa setiap Jumat selama setahun. Iya, ini kan menjadi dasar ya. Iya kan Frater Hofer, kalau kita jawab ujian itu harus pakai dasar. Ben ketok ya no lho, suster. Ya itu. Gimana tuh di KHK ditulisnya? Ya, ada di
kitab hukum kanonik ini, hari tobat itu ada di halaman 345 nomor 1249 sampai 1253 itu membahas tentang pantang dan puasa. Nah, kalau di kita sebagai biarawan-biarawat mungkin khususnya di tempat kami itu setiap Jumat memang devosi selalu walaupun tidak dalam masa prapaskah. Nah, kalau dalam masa prapaskah ditambah itu jadi yang kita tidak makan lauk misalnya gitu, dana yang biasanya untuk belanja lauk disisihkan untuk dana sosial. Lalu kalau semasa prapaskah ya untuk APP itu diserahkan ke kotak APP. Begitu. Halaman berapa tadi suster? Minta tolong diulang. 345. Dokter Jody minta. Kitab hukum kanonik dokter, bukan kitab yang lain. Kanon berapa? Kanon berapa? Mungkin halamannya beda. Kitab kedokteran. Bisa beli di Kanisius ya dokter ya. Kita menyiapkan banyak bahan. Kanon berapa begitu saja. Besok kita Kanon ketemu di Kanisius 1249 sampai 1253. 1249 sampai 1253. Itu yang mengatur tentang pantang dan puasa. Bab 2. Oke, jadi jelas diaturnya di situ ya Kak, di KHK itu. Iya, betul. Dokter tadi kelihatan mau menambahkan sesuatu, Dr. Hofer? Enggak, kan tadi kan soalnya kan bagaimana cara kita menghidupi pantang dan puasa di komunitas masing-masing kan. Kebetulan saya juga di rumah pendidikan nih sama kayak Suster Francisca. Bagaimana para seminaris atau adik-adik ini menjalani pantang dan puasa mereka. Menarik bahwa mereka itu kan membuat keputusan bersama. Yang pertama itu di hari Jumat sepanjang Prapaskah ini mereka tidak ada snack. Jadi tidak ada snack. Lalu juga ada beberapa dari setiap kelas itu membuat silih, Jumat silih. Jadi mereka membersihkan sudut-sudut ruangan yang mungkin selama ini kurang diperhatikan. Seperti itu. Lalu seperti sudut hati gitu ya mungkin. Membersihkan sudut hati dari kenangan si dia gitu. Mulai Suster Vianney nek urusan ini. Terus juga setiap Senin sore mereka akan ada pertemuan APP membahas bahan-bahan yang diberikan oleh Kuskupan Agung Palembang. Kebetulan tahun ini tentang ekonomi yang berbela rasa kalau tidak salah seperti itu. Yang begitu kalau yang di tempat saya para seminaris menjalani masa Paskahnya begitu. Mungkin di tempat Bro Teguh mempunyai yang lebih unik lagi. Apa tuh tempat lebih ekstrim kelihatannya. Di tempatnya Bro Teguh lebih ekstrim. Sama saja. Sama. Jadi pada umumnya di biara-biara sama ya. Jadi misalnya hari Jumat tidak ada snack, terus uangnya yang seharusnya untuk snack dimasukkan ke kotak APP. Kemudian tidak makan daging hari Jumat, ya makannya cuma tahu misalnya begitu. Kemudian masak nasinya biasanya berapa gelas dikurangi 1 gelas begitu toh, atau dikurangi berapa takaran nanti dikumpulkan di tempat tersendiri, terus nanti diuangkan untuk dimasukkan ke APP begitu. Ya itu saja sih kami, jadi kami tidak terlalu rumit. Kalau pengolahan atau maksudnya kegiatan rohani semacam itu, materi bahan itu disediakan oleh komunitas. Nah, nanti kebersamaan pada pertemuan jadwal pertemuan bersama ya kita membahas Prapaskah, renungan APP dan lain sebagainya. I think it's not difficult for us. Mulai ya. Tinggal niat. Kenapa harus diakhiri dengan bahasa Inggris gitu loh ya? Tahu nggak yang di TikTok kemarin tuh kita itu bahasa Inggris itu orang Indonesia itu kan katanya tidak bisa bahasa Inggris. Amerika ini Inggris talk good night, Malaysia good night, Indonesia tidak bisa bahasa Inggris. Nah ini membuktikan pertemuan kita ini kalau orang Indonesia we able to speak English. Oke.
Thank you for your explanation ya, brother. Oke, you're welcome. Ya, di komunitas saya juga. Iya, Terviani sekarang. Di komunitas kami juga nggak jauh beda dengan komunitasnya Bruder Teguh. Ada kesepakatan yang dibuat. Misalnya tidak ada snack hari Jumat, tidak ada. Kami terbiasa tidak makan daging sih, jadi lebih ke tidak ada telur, ikan gitu. Jadi memang ayam. Lauknya ya hanya tahu tempe begitu. Karena memang tiap hari nggak makan daging juga gitu. Jadi kayak gitu, lalu meningkatkan meningkatkan hidup rohani seperti doa bersama, doa pribadi itu lebih ditingkatkan di bagian itu. Begitu kalau ya mirip-mirip sih ya pendalaman kita. Tapi ada yang pernah pengalaman jangan-jangan pendiri kita sama. Dulu ada pengalaman unik, Sister. Best friend. Pendiri kita best friend. Best friend. Yes. Best friend forever. Sepupuan. Yo nyanyi best friend forever. Ponaan. Itu Brother Hover mau ngomong itu. Hover mau ngomong. Diam semuanya, diam. Diam semuanya. Dulu ada pengalaman unik waktu di Skolastikat. Kan begini, kita terkenal biaran-biara itu kan memang tidak pegang uang gitu ya. Kita nggak punya duit. Aja kan kita. Terus bagaimana sih caranya biar kita bisa nyumbang gitu ya? Dulu waktu di Skolastikat ada pengalaman unik demikian. Kita potong 4 jenis kertas. Yang kertas pertama itu gambarnya kalau nggak salah. Aduh, macet. Aduh, nggak jadi cerita deh. Kamu kenapa? Hover. Aduh, posisinya. Tolong ditutup itu. Posenya nggak bagus, Hover. Tapi gimana gitu ya? Bangun, Hover. Aduh. Kan lari kamu tuh. Kan? Bagaimana nih Kakak Hover ini? Aduh. Ternyata yang belum bayar di Palembang ini. Iya, di sana belum bayar. Makanya dong, bayar dulu itu wifi-nya itu, ya kan? Aduh, Kakak Hover lagi kasih cerita, dia menghilang ini. Sabar ya. Coba dipanggil lagi. Suster Oktaviani tanya loh ini, Suster. Sambil nunggu Frater Hover. Kita skip dulu ya ceritanya Frater Hover. Semoga bisa kembali dengan baik. Dengan selamat. Surat tanya. Kadang saya diri, dia ngaku dosa nih jadinya. Kadang saya sering memaklumi diri, misalnya cerita nggak apa-apa lah, makan kenyang berkali-kali kan habis sakit, atau nggak apa-apa lah makan atau nggak puasa makanan, kan yang penting puasa hati, puasa batin, puasa sikap itu tadi ya. Nah, itu gimana tuh? Menurut pandangan gereja dan menurut pandangan kita juga, kira-kira gimana? Suster Francisca mungkin punya pandangan. Kayaknya Suster Oktaviani ini lebih puas kalau yang jawab Bruder Teguh. Kakak Bruder. Dia mana percaya sama saya? Bentar ini. Dia kembali nih si Kakak Hover nih. Udah lari-lari ke counter tadi ya, beli kuota. Tidak. Tadi handphone saya itu banyak sekali pesannya, jadi kita ngeheng sendiri. Ya, menyikapinya. Ya, kita lanjutin dulu ceritanya. Syukurlah. Kita lanjutin dulu ceritanya. Kertas dibagi 4. Suster Francisca dulu. Ini yang mau Suster Francisca apa? Hover dulu. Frater Hover dulu. Nanti daripada dia lupa lagi, bilang lagi kan. Oh. Ya. Suster Francisca stop dulu. Yes. Di pause dulu. Frater Hover dulu. Frater dulu. Jadi waktu Skolastikat itu dia kita belum pulang motong dari konter. 4 bagian kertas, yang satu lope-lope warna merah, yang 2 warna kuning gitu gambarnya petak-petak, yang 3 tuh kalau nggak salah 3 tuh hijau warna segitiga, terus satu lagi saya lupa waktu itu apa. Jadi kalau merah itu rosario, kalau warna yang nomor 2 itu kita koronka, nomor 3 itu kalau nggak salah ada Tesor Satu Kudus, dan nomor 4 itu doa-doa lain-lain. Ya? Jadi karena kita nggak punya uang mungkin ya, nggak punya harta benda terlalu banyak,
nggak punya terlalu banyak, kita harus jujur saja. Terus bagaimana sih cara kita memaknai puasa, pantang puasa ini? Jadi kita berlomba-lomba untuk doa sebanyak-banyaknya, mendoakan orang-orang lain. Jadi ketika misalnya seorang prater sudah berdoa rosario gitu di hari itu, misalnya dia 2 kali, jadi dia ambil 2 kertas itu dimasukkan ke dalam kotak APP. Hari ini saya menyumbang 2 kali rosario untuk siapa, begitu. Dia akan letakkan itu, dan itu sangat asik sekali di waktu itu. Biar jadi semua tuh berlomba-lomba, saya harus doa banyak nih, karena saya juga mau nyumbang sesuatu, walaupun nggak punya harta benda, tetapi saya bisa nyumbang dengan cara yang lain. Dan itu menurut saya pengalaman yang sungguh mengesankan, karena selain kita pun mengenal Prapaskah, kita juga bisa semakin mendekatkan diri kan kepada Tuhan dengan doa itu. Ya memang terkesan kayak lomba-lomba gitu ya, siapa yang paling banyak doa, tetapi pada akhirnya asik juga ya. Mungkin hari ini saya nggak punya waktu banyak untuk rosario karena agak panjang kan, jadi saya koronka. Dia menyumbangkan 1 buah kertas kecil itu, saya hari ini koronka. Jadi dimasukkan ke APP. Itu adalah pengalaman menarik Skolastikat. Keren pengalamannya. Jadi berlomba dalam hal rohani akhirnya ya. Iya. Kita kembali ke pertanyaannya Okta tadi. Jadi gini, dia tuh kadang-kadang sering memaklumi diri, tapi mungkin juga kita gitu ya. Gak apa-apa lah makan banyak, toh habis sakit. Gak apa-apa lah nggak puasa, yang penting kan puasa makan, gak apa-apa gitu. Yang penting kan puasa batin, puasa sikap. Itu kira-kira bagaimana itu menyikapi hal tersebut? Francisca tadi yang udah siap mau jawab kelihatannya. Saya kok tadi nggak bisa dengar suaranya Frater Hofer ya? Oh, kok saya tidak melihat Saudara Francisca di sini. Bisa dengar nggak? Di sini aman kalau nih. Kalau cuman nggak bisa dengar nggak apa-apa. Yang penting bisa membau toh. Oh ya. Kalau nggak bisa membawa nanti konsultasinya ke dokter Jody ya tadi itu ya. Jody. Mulai. Silakan Sir Francisca. Gak apa-apa di sini aman kok. Wajahnya aman, suaranya juga aman. Ini harus kembali pada pribadi itu ya, yang tahu kan masing-masing diri kita. Jadi kalau misalnya sakit, memang harus pemulihan, membutuhkan imun yang cukup. Jadi ya lebih baik bukan karena disengajalah, gak apa-apa, aku baru sakit, bukan seperti itu, tapi ini demi kesehatan gitu ya. Bukan karena ini masa puasa wong aku lagi sakit dumeh gitu ya. Nek menurut saya, tapi lebih pada ya sudah saya mempersembahkan ini untuk kesehatan supaya nanti saya bisa kuat lagi. Nah, kalau pas harinya puasa itu kemarin kita membutuhkan pemulihan imun, nah bisa diganti hari lain mungkin Suster Okta. Jadi pas sudah sembuh, sudah pulih, nah digantikan pas puasanya itu. Tapi ya memang kembali yang penting itu hati. Nah itu hatinya bagaimana? Saya yang paling penting itu saya berpantang dan berpuasa sebagai persembahan diri saya, ingin lebih dekat dengan Tuhan, bukan dumeh aku sakit, bukan dumeh aku lagi halangan apa gitu. Begitu mungkin menjawab Suster Okta. Kalau belum puas nih. Dumeh apa ya? Bahasa Indonesia nih. Bahasa Inggrisnya dumeh. Mentang-mentang. Mentang. Ya itu mentang. Bahasa Inggrisnya mentang. Dumeh. Jadi jangan lalu mudah memberi keringanan gitu ya. Kalau memang sehat, memang tidak ada masalah dalam kesehatan ya puasalah gitu. Tetapi ketika ada masalah di kesehatan ya jangan lalu cari-cari masalah gitu ya. Tuh disanggah tuh sama Suster Jolita tuh. Gimana? Ya lanjutkan. Dia sendiri yang ngomong. Itu Suster Jolita sendiri yang ngomong, itu masalahnya memaklumi diri. Nah ini yang mungkin harus diluruskan ya, jangan terlalu dirinya yang harus diolah. Suster.
diolah bersama psikolog dan konselor. Dokter. Bersama, mulai. Dr. Hofer pendapat tentang vitamin. Dr. Hofer mungkin punya pendapat tentang itu tadi, terlalu memaklumi diri, terlalu memberi kelonggaran pada diri untuk tidak berpuasa. Om. Saya tuh sebenarnya ada sedikit gangguan loh di IG ini. Ada yang hilang nih wajahnya. Sister Siska tuh nggak kelihatan di tempat saya. Di sini baik-baik saja, Frater. Frater wifi-nya belum bayar itu tadi. Tapi nggak apa-apa ya. Tadi saya kirim WA di Bruder Teguh. Hey. Ada yang hilang. Di sini di tempatku aman nih. Kenapa, Win? Ya, tapi gimana pertanyaannya tadi, Suster? Boleh diulang. Diolah Iya, bersama ponaan. Ponaan yang calon konselor Benar, ya, saya dokter ada ya. yang Saya dong. Gini, Frater. Gimana? Terlalu memaklumi diri sehingga lalu nggak apa-apa lah aku nggak puasa kan aku habis sakit, apa nggak puasa kan, yang penting puasa hati, puasa sikap, puasa batin. Itu kira-kira bagaimana? Jadi bukan karena kesehatan tapi karena memaklumi diri. Oh ya, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Berarti bukan karena sakit ya, kita lebih banyak memaklumi. Sebenarnya itu istilah psikologisnya, kita tuh terlalu meminimalisir diri sendiri. Yang sebenarnya kita tuh bisa lebih memaksimalkan diri. Karena mau tidak mau, each of us gitu ya, spesial. Kita punya hal-hal yang luar biasa yang sebenarnya kita bisa maksimalkan diri kita. Nah, kalau kita jatuh pada meminimalisir diri gitu ya, meminimalkan diri itu sebenarnya kita masuk dalam yang namanya kayak mental block gitu ya. Ada apa sih? Mungkin kita ada sedikit masalah karena kita nggak berani untuk maju, lebih berkembang. Gitu. Sebenarnya kita bisa melakukan lebih, tapi itu ya menjadi kekurangan karena kita terlalu meminimalisir diri gitu ya. Sebenarnya misalnya aja nih contohnya, sebenarnya Suster Viani itu kalau disuruh nyanyi duet gitu ya, dia bisa, tapi dia selalu mengatakan, aduh aku tuh nggak pandai bernyanyi, aku di belakang panggung aja lah gulung-gulung kabel gitu misalnya ya. Nah itu kan saya nggak boleh nyanyi, Frater. Saya ada di bawah agensi, saya nggak boleh nyanyi kecuali Mazmur. Oh gitu. Nah tapi mungkin itu salah satunya. Itu mungkin itu meminimalisir diri ya, nggak usah lah kayak gini aja. Nah itu sebenarnya agak masalah juga. Nggak boleh karena pada dasarnya kita tuh bisa memaksimalkan diri kita. Kecuali ya kalau tadi misalnya kasusnya kita baru selesai sakit dan kita memang butuh imun yang lebih dan harus memang makan banyak begitu ya. Apa boleh buat karena memang kondisi fisik tidak mengizinkan. Tapi kalau seandainya kita sendiri sehat fisik, sehat segala macam gitu ya, terus meminimalisir diri atau ya kok nggak salah, itu justru malah menjadi masalah ya. Kita malah membuat diri kita tuh menjadi diri yang minimalis. Berarti ya benar yang dikatakan Bruder Teguh tadi. Ada hal yang perlu diolah dalam dirinya. Kenapa kok begitu mudah memberi dispensasi, begitu mudah memberi keringanan pada diri gitu, bukannya lalu memaksa ya, tetapi bahwa memacu diri untuk lebih optimal. Ini kenapa Suster Christine kita hilang ini jadinya? Francisca namanya, Francisca. Aduh. Bentar. Nah, gara-gara digodain terus jadinya hilang kan dia. Mungkin dia juga belum bayar tagihan. Ternyata yang sudah bayar tagihan cuma gantian ya. Tuh, dia nyuruh konsulatnya lari beli kuota. Indi. Saya sengaja keluar tadi, soalnya kok nggak bisa dengar suaranya Frater Hofer. Nah itu sama. Sekarang sudah bisa? Sudah aman? Sudah. Aman. Bagaimana teman sekelas kok tidak bisa melihat dengan jelas? Mendengar. Posisi saya pindah di atas nih sekarang. Iya sama aku juga di atas Aku kan jadi sungkan. Jadi sing gede-gede nih dhuwur, sing gede-gede nih dhuwur. Jago fisik, body shaming. Kembali ke laptop. Oh iya. Nah, berarti kan
Nah ini ada yang tanya lagi nih, biasanya kalau saya sakit susah makan, baru sembuh juga susah makan, apakah ini justru mendukung puasa dan patah? Loh, ini malah tidak mendukung ya menurut saya ya, karena kan habis sakit. Gimana tuh? Nah, dari niatmu puasa apa ora? Nah, makjleb tuh. Nah, orang tidak makan karena tidak punya uang, orang tidak makan karena bisanya makan sehari sekali, itu ya itu keadaan begitu. Jadi misalnya kembali ke bagaimana kita mengendalikan diri tadi dari yang ada, tapi kita mengatakan tidak begitu, mengurangi begitu. Ya kalau memang benar-benar tidak ada nafsu untuk makan, ya berarti tidak ada yang dilawan dalam diri kita, begitu Budi. Nggak ada perjuangannya ya di situ ya, justru. Ya, betul perjuangannya. Buat apa gitu kan? Oke. Baik. Terus sedikit menambahkan tadi yang dipertanyakan Suster Oktaviani tadi ya. Dalam kitab suci kan Tuhan Yesus itu di padang gurun itu tidak hanya sekedar berpuasa loh ya. Di akhir puasanya dia itu kan dicobai. Dan kita menjalani puasa ini pasti ada cobaan juga. Termasuk salah satunya itu kemalasan tadi, pembelaan diri, pembenaran diri. Dan yang namanya 7 dosa pokok itu kan ada ya. Jadi itu yang perlu kita supaya kita menang begitu di pelapas kain. Oke, it's a good answer, brother. Ya. Oke, thank you. Tadi juga ada yang tanya itu. Ini mau berapa jam kita? Sebentar saya tanya dulu, mau berapa jam ini? Sampai besok. Besok ya. Sampai besok, oke. Kalau begitu saya bikin kopi. Mulai dia. Mungkin ini pertanyaan terakhir deh. Pertanyaan terakhir, Pamungkas, Bambang. Ada pengalaman menarik apa? Jangan dong. Prapaskah? Mungkin tadi yang Frater Hofer ketika masih skolastika ya, tapi mungkin ada pengalaman lain yang mengesan, menarik, entah lucu, entah memalukan selama Prapaskah. Ada nggak? Suster Francisca mungkin. Aku dulu aja aku. Yo. Oh, monggo. Ya. Yo, aku ya. Apa tuh? Dan saya yakin kalian pasti juga mengalami itu ya. Yaitu begini. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Kemuliaan bla 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 bla. Kalau hari biasa kan haleluya. Ya, biasanya kan terus kalau pas awal-awal Prapaskah begini di kapel terus habis kemuliaan terus semacam itu ya. Sering itu. Udah sendiri teriak yang lain kalau nggak ada tidak ada haleluya selama masa Prapaskah, tidak ada haleluya begitu ya. Itu lucu itu ya, tapi memalukan ya. Apalagi dengan para calonnya benar, budirnya yang salah. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Wajahnya kayak gitu tuh ya, Dur ya? Itu ya. Wajah bersalahnya kayak gitu tuh. Terus itu lagu begitu. Ini. Aduh. Lagu juga, Bruder. Kita pilih lagu pembukanya itu yang saudara, mari semua. Oh iya. Sampai di akhir. Oh iya, betul. Iya, benar. Itu ya, untuk laju peringatan semuanya saja. Jangan menyanyikan lagu saudara itu di hari Prapaskah ini. Itu prank itu nanti. Tapi yang dikatakan Suster Siska itu memang pernah rata-rata juga dialami ya. Lagu pembuka yang saudara itu pas di haleluya itu kan semua pada lihat-lihat kan. Frater Hofer mungkin punya pengalaman lain selain yang tadi tentang kertas itu?
Aduh, itu tadi kayaknya terlalu cepat saya ceritanya ya. Karena pertanyaannya di belakang. Kan saya sudah kasih daftar pertanyaannya. Saya belum dengar tadi, Frater. Waduh. Nanti lihat. Wah, iki. Lihat rekamannya. Ini rekamannya mau Di diupload. Instagram apa Nanti Instagram? lihat di Iyalah. Suster SBM. Oh, satu pengalaman unik Prapaskah tahun ini yaitu cara penerimaan abu. Ah ya. Kami tuh sempat kaget ya, cara menerima abu itu tidak dibuatkan tanda Batu. salib di dahi, tetapi tahu-tahu petugasnya itu menaburkan di sini nih. Nah, ini. Kaget tuh kami itu. Lah kok ditaburkan? Ternyata memang petunjuknya memang diperbolehkan begitu. Karena protokol kesehatan kan, makanya tidak boleh bersentuhan dan lain sebagainya. Ditaburkanlah di sini. Jadi setelah itu do keramas kabeh. Karena Soalnya orang bantale aku. ireng dadian. Nah. Ya. Ya, itu ya tahun ini ya. Penerimaan abu itu ya. Biasanya gini terus Aku dikepiuri baru gitu. ngalami tahun ini aku. Iya. Iya. Betul. Untung nggak dilemparkan ya. Kalau dilemparkan Tapi lebih asik dilemparkan deh. Bertobatlah dan percayalah pada Injil gitu kan. Lebih marem. Pulang-pulang buta semua. Apalagi dilempar mangkoknya itu. Sungguh-sungguh KDRT. bertobat. Sungguh bertobat itu. Saya juga punya pengalaman lucu nih ketika novis. Jadi ketika novis itu kan, ya biasa ya di novisiat itu kan lebih puasa patangnya itu lebih ketat gitu ya, lebih sungguh-sungguh gitu ya. Kami itu waktu itu kesepakatannya hari Jumat, setiap hari Jumat itu tidak ada snack dan silensium. Jadi semua silensium. Suatu sore sekitar jam 6, setengah 6 itu di meja makan kami itu ada kotak kue Holland Bakery. Ya ini saya sebut merek ini ya. Ada kotak Holland Bakery ya. Kita kan novis-novis itu langsung wow, ada kue nih gitu. Hari Jumat lapar kan udah sore gitu. Kita buka lah. Kosong ternyata. Jadi memang suster mungkin kan suster sosius ya, bukan suster magistranya. Jadi suster yang di rumah tangga itu sengaja naruh itu di rumah makan. Jadi kayak nggoda kami gitu loh. Anak-anak ini gimana nih? Jadi ditaruh itu, jadi lihat reaksi kami yang buka terus gitu kan, langsung song gitu. Dan itu kan kita silensius ya. Kan kita silensius novis ya, suster-suster juga. Jadi kita baru bahas itu besoknya hari Sabtunya itu ketika boleh ngomong, lalu kita cerita kemarin kamu buka ya, kemarin aku ketipu ya. Ketahuan. Gak bisa nahan. Kepo Banget. Nah, kan kita ngirainnya ada donatur ngirimi kue gitu kan, ada suster dari komunitas lain yang ngirimi kue gitu. Ternyata isinya adalah angin belaka. Bener-bener sesuatu banget deh. Ini banyak yang komentar ini. Apa? Dikerjain dia. Coba dibaca dulu komentarnya tuh. Lebih mantep. Nah ini ada Bruder Teguh nih, ada yang komen nih, Bruder Yusono Seputro. Bruder Teguh gak baca pedoman, yang tahu tidak keramas seminggu sampai Rabu-abu. Saya nggak baca ya. Makanya saya shock saat itu. Gini gitu ya. Dan kasihan yang itu, buder-buder yang botak itu toh. Canda botak. Nah, gimana tuh yang botak itu gimana? Jadi kelihatan gitu. Kayak itu memplek ini gitu. No. Kayak ketelakan manuk pluk ngono lho. Ngobrol hangat yang luar biasa ini malam ini.
Aduh, ya ada yang ketelekan lah. Aduh, Alexan. ketelekan. Aduh, ya, ini obrolan malam yang menyenangkan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya, untuk yang sudah men-sharingkan juga pengalaman-pengalamannya. Nah, ini sebagai last statement, last statement apa itu? Mungkin Bruder, Suster, Frater punya sepatah dua patah kata untuk sobat muda kita. Pesan-pesan untuk mereka yang saat ini sedang berjuang di tengah pandemi, pantang dan puasa di tengah pandemi, silakan. Suster Francisca dulu mungkin punya petuah apa, dua patah kata apa untuk teman-teman kita. Buat teman-teman, tetap semangat ya, meski dalam masa pandemi, kita tetap semangat menjalani masa pantang dan puasa, juga lebih pada pertobatan batin kita. Jadi bukan hanya yang lahiriah, tapi lebih yang ke dalam. Itu saja, semangat dan tetap jaga kesehatan, prokes ketat ya, supaya kita meskipun pantang puasa tetap sehat gitu. Nah, sip. Terima kasih. Frater Hofer, terima kasih Sister Francisca. Frater Hofer, silahkan. Saya senang tuh baca komen-komen tuh, waduh kok lah selesai gitu ya, lo kok selesai, padahal masih terus. Lagian kuota besar, Bung. Saya sudah ngeleh. Nggak apa-apa, nanti kalau seandainya hal ini menarik, obrolan hangat ini, kita akan berinisiatif teman-teman yang ada di sana. Kita akan buat lagi yang seru-seru begini. Yang penting kita ngobrol-ngobrol kocak sesuai prapaskah, tapi hangat, kamu juga serius gitu. Kalau dari saya cuma satu sih, teman-teman, kita harus tetap menjaga imun ya, karena ini masa pandemi, dengan cara teruslah berbahagia. Belajarlah untuk tetap berbahagia. Carilah hal-hal sederhana yang bisa membuat bibir kita itu tersenyum. Karena apa ya? Yang membuat goresan hidup dalam cerita hidup kita itu kan kita. Mau bagaimana bentuk goresan cerita itu hanya kita yang bisa membuat. Jadi teruslah berbahagia di masa prapaskah ini. Mungkin memang ada yang merasa sangat berat gitu, harus pantang dan puasa, tetapi bagaimana kita mampu tetap bahagia dan menghadirkan kebahagiaan itu di dalam goresan cerita kehidupan kita. That's all. Thank you so much. Super sekali Kakak Hoho. Terima kasih. Keren sekali. Ini. Yang pamungkas Bambang dari Bruder Teguh FIC, mungkin ada something. Nanti kamu dong yang pamungkas, Suster. Iya. Anda. Saya nggak terlalu panjang lebar dan apa. Yang penting masa prapaskah ini masa-masa kita untuk introspeksi, kemudian hidup dalam kesadaran. Kami sendiri pun, khususnya saya dan juga kami berempat, tidak sempurna juga dalam hal mengendalikan diri dan sebagainya. Kita sama-sama berproses, belajar. Yang penting mau mencoba. Iya, jadi nikmati masa prapaskah dan kita seperti tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa yang penting itu bukan yang masuk dalam diri kita, tetapi apa yang keluar dari dalam diri kita melalui perasaan. Coba mengendalikan dari rasa benci, rasa jengkel, kemudian apa yang keluar dari mulut. Coba mengendalikan dari menggibah, dari mencari kejelekan orang lain, menyakiti hati orang lain, apa yang keluar dari pikiran. Mencoba mengendalikan dari nafsu, dari keinginan-keinginan tidak terkendali dan lain sebagainya. Itu yang penting dari bagaimana kita mengendalikan diri kita selama masa prapaskah ini. Terima kasih Bruder Teguh. Kalau dari saya, tetaplah menjadi orang baik di tengah segala kesulitan, di tengah segala tantangan yang dihadapi, tetap jadi orang baik. Justru itu pantang yang sulit mungkin sekarang ya. Bagaimana aku bisa berbuat baik? Hidupku rasanya penuh kesialan, penuh ke bencana, apalagi teman-teman yang mungkin sekarang kena banjir, kena bencana alam. Tapi tetaplah berbuat baik, entah dengan membagikan senyum,
dengan membagikan energi positif, membagikan sukacita itu. Tapi juga kalau bisa berbagi yang lebih dari itu sangat baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bruder Teguh, Gover, Sister Francisca, teman-teman semua yang join di obrolan kita malam ini. Luar biasa sekali. Yang belum Makasih tersapa, banyak. minta maaf. Tadi ada Suster MASF Iya. juga, Suster. Iya, ada Suster MASF, Renata atau ada siapa? enggak tahu, akun provinsi, akun kongregasi. Iya, Tapi kelihatannya Renata ya, jangan-jangan. Suster Renata mungkin. Iya. Terima kasih juga untuk para suster ADM yang tadi beberapa join, Bruder FIC yang juga ikut meramaikan. Tolong. Dokternya? Dokter Jody Jodinya? juga terima kasih dokter. Kapan-kapan kita Jody. join ya Dokter Jody ya. Kita collab kapan-kapan. Tapi nggak usah di-share di grup. Itu sama ponaan yang lain loh. Oh iya. Nanti ngajak Suster Renata juga, ngajak Suster Melanie ADM gitu kan, rame-rame. Ya, Siap itu. banyak semuanya. Kalau masih ada waktu, Bruder FIC juga antri dokter. Terus nggak ikut antri itu? Ini keponaan tiri. Antri lah, Fer, sekalian, Fer. Mumpung Dokter Jody itu baik orangnya. Keponaan Mau tiri Mas mau Fairul. juga. Komen. Kolaborasi dokter, bukan kolaps pingsan. Walau juga mungkin nanti pingsan karena insecure dan gak kuat Aduh, batin. jangan pingsan, nanti seneng susternya kalau Jody pingsan. Mulai dia. Maaf Oke, dokter, maaf dokter. Guyon Terima dokter kasih dan Suster teman-teman Vianney lain. juga sudah mengundang kami. Ya. Terima kasih juga. Sekali lagi kami mohon maaf kalau mungkin Suster Octaviani, men. mohon maaf kalau ada guyonan-guyonan yang mungkin menyinggung perasaan atau agak keluar jalur ya. Inilah kami. Sekali lagi selamat malam, selamat istirahat. Stay safe, stay healthy. Kopi manis. Oh iya, jangan lupa follow Kopi Manis Koptari. Nah, itu di situ banyak konten inspiring, banyak acara keren, banyak lah pokoknya ya. Siapa yang anggota core team? Gimana? Gimana, Der? Dilanjutkan, Der? Dilanjutkan? Enggak jadi ya. Itu pesan sponsor tadi ya. Febri Valentina Anggoro, kalau seandainya telat, tenang, masih ada lagi perbincangan-perbincangan menarik bisa diikuti di Kopi Manis Koptari. Betul. Setiap Selasa, ya. Setiap Selasa selama Prapaskah. Selasa. Obrolan seru juga di Kopi Manis Koptari. Jangan lupa. Kami akan hadir di situ. Ini Mas Farid kayaknya ada ini Mas Farid Katolik Fit. Ini kita nggak jadi bubar nih ceritanya nih. Rapopo lah. Mau gitu berdoa nggak ini Suster? Oh iya dong, berdoa dong. Ya, untuk teman-teman semua yang baru join, supaya Teguh itu nggak mimpi buruk. Berarti yang doa harus Sister Francisca ya, harus Sister Christine ya. Itu ada yang komen tuh. Aku baru aja join, nunggu anak bubuk dulu. Anaknya pada dijak nggak apa-apa kan? Anaknya malu apa-apa lah. Atau anaknya titip ke suster. Suster Okta tadi ya? Titip ke Suster Okta. Iya. Oh iya, Suster Okta. Kan dia nganggur, dia nggak ada acara live ya malam ini ya. Komputernya tidak ada hari Minggu. Suster Okta tolong dimomongin. Ini rekamannya akan di-save di feed-nya Suster SPM. Jadi jangan lupa follow Suster SPM, follow Prompang FIC, Prompang Amal Darah Kasih Mulia ADM ya. Ya itu lah. Amal darah muda. Oh darah muda sih. Darah muda.
darah manis loh, anak darah manis. Indonesia. Oh, ya, anak darah manis. Halo, Aku Dehonian datang, Mas. Indonesia. Follow Kopi Manis Koptari. Setiap Selasa ada live IG bersama Religius Milenial. Gitu ya. Oke. Sebelum kita semakin kemana-mana nih, kita dengan doa ya, minta tolong Suster Francisca untuk memimpin doa. Yes. Baik, Suster Viani dan teman-teman, mari kita tutup live IG kita pada malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji syukur kami haturkan kepadamu atas kesetiaan-Mu, kemurahan hati-Mu, sehingga kami pada malam hari ini boleh saling berbagi, sharing pengalaman kami selama menjalani masa tobat kami di masa Prapaskah ini. Semoga segala niat baik yang kami bangun dapat kami wujudkan di masa-masa Prapaskah ini, sehingga hidup kami senantiasa semakin mendekatkan diri kepadamu dan semakin bersatu dengan Engkau sendiri, Sang Sumber hidup kami. Pada malam ini ya Bapa, kami juga mohon rahmat perlindungan-Mu untuk istirahat kami, agar kami boleh tidur dengan nyenyak hingga esok pagi kami bisa bangun kembali dengan badan yang sehat dan selamat, dan bisa melanjutkan aktivitas kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini semua kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam Bapa Amin. dan Amin. Kompletoriumnya kapan-kapan ya. Betul. Kompletoriumnya Makasih kapan-kapan. ya. Makasih. Hopper, kamu kapan ke Jogja, Hopper? Kalau nggak Juni, Juli kembali ke Jogja. Nanti kalau kita sudah di Jogja semuanya kabari saya ya. Nanti saya culik satu-satu, kita hangout. Jangan Om, jangan culik aku. Senang sekali. Udah. Semangat ya semuanya. Bubar semua, bubar. Makasih Silakan, Suster, Terima kasih semua. Buder, teman-teman Have a nice semuanya. day. Jangan Kalian panggil hebat. saya Suster Tetap Christine sehat, lagi tetap- ya. Oke, Suster Francisca. Sekarang jadi tahu kan? Dicek di kontak Dia tadi HP-nya, juga keliru jangan-jangan kok. handphonenya Suster Ini Christine. tadi juga keliru, dia juga keliru tadi. Dia tadi nyebut suster siapa tadi? Iya Iya, kan? soalnya Kamu tadi keliru. penyakit menular. Apa nih ikut kakak? Udah. Bubar. Oke. Makasih ya. Dadah. Dian, Dandang, Jolita, Tutup ya. Jadi Wisnu, semuanya. Udah, Ditutup, bubar. tutup Terima kasih aja, banyak. nggak apa-apa. Ya, yuk tutupin. Ya. Dadah semuanya.